Hai teman-teman semua, topik hari ini adalah sebuah istilah yang saya temukan sejak COVID menyerang, yaitu demam kamera. Teman-teman semua pasti tahu dan mengalami ya bahwa situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita mengadakan sebuah konser atau kompetisi musik. Jadi akhirnya banyak pihak yang menyelenggarakan secara virtual. Sekilas tidak ada yang sulit dengan hal ini. Murid hanya perlu mengirimkan video permainan mereka kepada pihak penyelenggara. Nanti dari pihak penyelenggara yang akan memproses video tersebut. Jika untuk konser, maka video dari peserta akan digabungkan menjadi satu dan menjadi satu rangkaian acara. Dan jika itu untuk kompetisi, maka video tersebut akan dikirimkan ke dewan juri untuk dinilai. Nah, ternyata muncul sebuah penyakit yang mirip dengan demam panggung. Saya menyebutnya dengan demam kamera. Apa itu demam kamera? Demam kamera adalah situasi pada saat permainan anak-anak jauh lebih bagus waktu latihan dibanding waktu direkam. Demam panggung dan demam kamera memiliki persamaan, yaitu rasa grogi. Bedanya adalah yang satu grogi berada di atas panggung, dan yang satunya grogi saat permainannya tidak direkam. Nah, setelah saya amati, ternyata demam kamera ini jauh lebih berbahaya daripada demam panggung. Kenapa begitu? Saat anak-anak berada di atas panggung, tampil di panggung, mereka hanya punya satu kali kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua, apapun yang terjadi di atas panggung, ya terjadilah. Itu udah nggak bisa diubah lagi. Sementara, rekaman memberikan tekanan yang lebih besar karena adanya kesempatan untuk mengulang. Biasanya saat rekaman, anak otomatis akan meminta ulang jika ada yang salah. Begitupun orang tua. Kalau ada yang kepleset satu not aja, pasti akan minta anaknya untuk ngulang. Apalagi kalau untuk kompetisi, videonya nggak boleh ada yang salah kan mainnya. Hal ini menimbulkan tekanan yang luar biasa besar, baik untuk orang tua maupun untuk anak. Gak jarang, akhirnya orang tua nyerah karena anaknya ngambek, capek, gak mau ngulang lagi. Bahkan ada yang sampai berantem loh antara orang tua dan anak hanya gara-gara rekaman. Gimana caranya mengatasi hal ini? Nah, tips-tips berikut ini sebenarnya untuk orang tua murid. Jadi jika teman-teman punya orang tua murid yang kesulitan untuk mengambil video anaknya, mungkin tips-tips ini boleh dibagikan ke mereka. Bosen ya dengernya ya, latihan lagi. Tapi ya nggak ada cara lain. Dengan latihan berulang kali, pertama, anak-anak bisa pede. Mereka punya rasa percaya diri bahwa mereka menguasai lagunya. Kedua, jari-jari otomatis hafal dong pergerakannya karena mereka latihan dan latihan terus-menerus. Latihan dan ulang terus-menerus sampai semua bagiannya sempurna. Gak boleh ada bagian yang kadang masih benar, kadang salah. Misal nih, bagian ini, temponya masih goyang-goyang. Atau di bagian ini, lompatnya, jatuhnya masih suka salah. Kalau masih ada bagian seperti ini, percaya deh, nanti waktu rekaman akan lebih banyak melesetnya. Latihan atau persiapan sebelum rekaman itu harus selalu lebih dari 100%. Karena nanti waktu rekaman belum tentu anak-anak bisa mengeluarkan kemampuannya 100%. Bayangkan kalau kita siapnya cuma 80%, kemungkinan waktu rekaman keluarnya ya cuma 50-60%. Untuk membiasakan diri dengan kamera, coba latihannya direkam. Dengan catatan, ini lagunya sudah selesai dipelajari dan tinggal diulang-ulang ya. Dengan merekam latihan, itu anak-anak bisa lihat loh hasilnya. Oh ternyata posisi saya, duduk saya masih kurang oke nih. Badannya masih kurang bagus. Artikulasinya masih kurang jelas, dinamikanya nggak kedengeran, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan feedback yang akurat, kirim hasil rekaman latihan tersebut ke guru. Jadi kalau kita sebagai guru nih, minta hasil rekaman latihannya anak-anak.
Jadi nanti waktu hari H, antara guru dan murid itu udah punya bayangan yang sama. Oh, hasilnya harus seperti ini nih. Murid saya ada yang sedang mempersiapkan diri untuk virtual competition. Nah, dia kan les di hari Jumat nih. Saya selalu minta video latihan dia dikirim di hari Senin. Ada beberapa keuntungan sih. Yang pertama, saya bisa lihat progres latihan dia. Yang kedua, dia tahu saya maunya seperti apa. Jadi nanti waktu hari H nggak terlalu banyak koreksi. Ini kesannya lebay amat ya, pakai gladi risik segala gitu. Tapi percayalah, ada beberapa anak yang membutuhkan hal ini. Jadi di hari itu pakai baju dan sepatu yang akan dipakai untuk rekaman sebenarnya. Dan anggaplah hari itu tuh udah harus submit videonya. Gitu. Keuntungannya adalah jika di gladi risik ini sudah bagus, ya kita nggak perlu ada rekaman benerannya lagi. Tips ini berlaku baik untuk orang tua maupun murid. Kan banyak orang tua yang tidak sabar ya sama anaknya gitu. Padahal tiap anak juga beda-beda. Ada yang 15 menit bisa selesai rekamannya, ada yang 2 jam nggak kelar-kelar. Jadi boleh diberitahu kepada mereka kalau memang udah sama-sama capek, mending cari hari lain di mana anaknya masih fresh dan moodnya masih bagus. Biasanya nih ya, dari pengalaman, kalau teman-teman juga punya pengalaman keluar masuk studio untuk rekaman, permainan pertama itu adalah yang paling bagus. Setelah diulang, biasanya kualitasnya turun. Itu tadi beberapa tips untuk persiapan dan mengatasi demam kamera. Ya, semoga saja COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa naik ke atas panggung, mengadakan konser, kompetisi yang beneran di atas panggung, karena gimana pun juga ambience-nya beda. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu minggu depan. Bye!